Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan video bengkel logika. Pada video ini kita coba lagi bahas tentang power amplifier. Nah, ini merek GVC power amplifier jadul. Ini kita coba gambarkan dulu mengenai blok dari sebuah power amplifier. Nah, ini adalah blok power supply. Cirinya ada kapasitor, kemudian ada dioda, lalu ada transformator atau trafo. Kemudian blok keduanya adalah tune control seperti ini, yaitu pengatur bass, treble, balance dan lain-lain. Ada loudness, ada apalagi di sini input, selektor input, kemudian ada speaker dan ada phones untuk headphones, kemudian ada power on off. Nah, jadi dari preamp masuk ke tune control. Nah, ini ada potensio masing-masing, ada selektor, kemudian ada volume. Kemudian dari tune control masuk ke rangkaian power amplifiernya. Bisa kita lihat di sini. Nah, ini adalah model OCL. Kemudian bagian belakang itu pastinya ada terminal speaker. Nah, ini terminal speaker. Speaker yang digunakan di sini berapa ini? 8 ohm sampai dengan 16 ohm. Kemudian ada fuse. Nah, ini fuse screen. Ini ada pengatur selektor 110, 120 sampai 240, 220, 240. Jadi banyak sekali. Kemudian ini ada bagian input tape dan bagian output, biasanya digunakan untuk rekam atau untuk ke rangkaian lainnya. Sebelahnya juga ada rangkaian atau konektor output. Langkah awal dalam pengecekan sebuah amplifier yang dimana kita nggak tahu kenapa jebol, kenapa tidak menyala. Nah, kita bisa memeriksa screen ini secara manual dengan cara kita buka, lalu kita lihat apakah ada bagian tengahnya, kabelnya yang terhubung. Nah, kalau tidak kita buka atau katakanlah screen ini di dalam, maka kita gunakan cara mengukur. Cara mengukurnya adalah yang pasti ketika kita colokkan listrik tidak ada indikator apapun di sini. Langkah pemeriksaannya adalah memastikan apakah screen itu menyala atau tidak. Kita tekan on off-nya. Lalu kita ambil avometer, arahkan ke skala beep atau buzzer. Kita arahkan ke skala buzzer, kita adu bunyi. Kemudian kita coba ukur. Nah, dengan saklar kita on-kan, lalu kita coba hubungkan. Kalau bunyi artinya screen tidak putus. Nah, seperti ini contohnya. Terlihat ada berapa ohm, 23 ohm.
Nah, ini menandakan sekring tidak putus. Kita harus mengenal transformator ini. Seperti ini, banyak sekali kabel. Nah, kalau begini kita cuekin aja. Yang jelas selektor di sini 220. Selektor di sini di 220, jangan terbalik, bisa menyebabkan trafo hangus, panas. Jadi misalnya kita setel pada selektor ini 120, kemudian kita colok ke listrik 220, maka trafo ini pasti akan panas dan lama-lama meleleh. Nah, kalau sudah meleleh, pernah meleleh, trafo ini akan tidak bisa lagi digunakan kecuali belum sempat kawat emailnya itu meleleh. Nah, itu ada kawat email. Kalau sudah meleleh akan terjadi korslet. Kemudian untuk mengetahui mana primer mana sekunder, nah kita lihat dari dioda. Yang mana dekat dengan dioda. Nah, ini dioda. Kita lihat kabel berwarna merah. Ini menandakan output sekunder dari trafo. Kemudian ini ada 3 kabel, sistemnya CT, 3 kabel, sistemnya CT. Satunya lagi dihubungkan CT sebagai ground nantinya. Nah, ini dia. Jelas. Ini dia. Kemudian ada 2 kapasitor. Lihat tanda di kapasitor, ada tulisan negatif, itu menandakan negatif. Kalau yang positif biasanya tidak tertulis. Rangkaian ini jadinya nanti positif, negatif, positif, negatif. Positif dan negatif yang bertemu atau terhubung itu menjadi CT. Kemudian untuk mengecek apakah output sekundernya ini putus atau sudah short circuit, maka skala buzzer tetap. Lalu kita hubungkan satu ke hitam, ke CT, satu lagi ke merah. Kita dengar suaranya. Nah, sebelumnya kita cek apakah CT-nya atau ground-nya terhubung ke casing. Nah, ini terhubung bagus. Terhubung bagus. Ke bodinya terhubung bagus. Nah, kemudian untuk tadi cek trafo kita ukur. Nah, ini masih bagus. Kemudian satu lagi. Nah, ini diusahakan nilai resistansinya itu sama 1,8. Yang satu lagi 1,8. Nah, ini artinya trafonya seimbang CT-nya. Kemudian kita cek dioda penyearahnya, tetap satu posisi di CT atau ground. Kemudian kita cek diodanya, satu bunyi, satu enggak. Ini bunyi, ini enggak. Bunyi, tidak, bunyi, tidak, bunyi. Nah, ini artinya diodanya bagus. Nah, ini ternyata diodanya kecil. Nah, ini kurang lebih 2 ampere atau 3 ampere. Karena memang trafonya di sini kalau dilihat besar. Nah, ini 3 ampere. Kalau trafo yang kita beli di pasaran ini seperti 5 ampere. 5 ampere enggak murni. Nah, ini ternyata cuma 3 ampere. Kita lihat diodanya. Kemudian baru kita cek elko-nya. Elko-nya kira-kira dari ciri fisiknya kembung atau tidak. Oh, ini negatif, ini positif. Jadi beda. Nilainya adalah elko-nya besar juga ini. 50 volt 4700 mikro. Jadi dibuat besar supaya cukup daya muatan listriknya. Di sini pada dioda dipasang kapasitor filter, yaitu untuk menghindar noise. Nilainya 400 volt, kapasitor Mylar 100 nano.
Kemudian di sini kita lihat tadi sudah ada trafo. Nah, lalu ada bagian primer trafo ini, ada dua bagian di belakang dan di bawah dari sekunder. Nah ini kelihatan sebetulnya tapi sedikit. Nah, di bawah sekunder ada kabel, untuk primer untuk mengatur 110, 120 dan hingga 240 tadi. Ampli sekarang hampir tidak ada lagi model-model begini. Sudah ditetapkan 110 dengan 220. Kemudian dipasangnya colokan konektor listrik untuk ke perangkat-perangkat lainnya, yang satu set dengan ini untuk tape, untuk radio, atau mungkin untuk equalizer. Nah, ini bisa kita lihat. Oke, kalau bagian trafo ini sudah jelas. Nah, apa beda trafo pabrikan begini dengan trafo pabrikan universal? Misalnya kita menggunakan trafo yang kita beli di pasaran. Nah, ini kelebihannya adalah lilitannya itu padat. Jadi digulung dengan padat sehingga trafo itu kurang mengeluarkan noise. Lalu menggunakan kawat yang bagus, tembaga. Nah, kita bisa juga pilih trafo yang dari universal tadi dengan melihat kondisi fisiknya. Nah, ini kawatnya kawat 3 ampere. Kemudian kita mau pastikan berapa tegangan AC-nya, karena rangkaian ampli ini sama dengan OCL biasa. Bedanya ini lebih banyak komponennya, lebih terukur, terstruktur. Kemudian kita mau baca speknya. Nah, ternyata ini 160 watt. Ya, hampir sama dengan OCL 150 watt dengan menggunakan transistor 4 buah berpasangan NPN-PNP, NPN-PNP. Oke, kita kembali mengukur tegangan AC. Nah, arahkan apometer di skala AC. Lalu coba kita ukur kita ukur ke kabel merah, dari hitam ke merah, 26 volt, 26,6 volt. Satu lagi 26,6 volt. Nah, disinilah kelebihannya, hampir mendekati sama antara kiri dan kanan. CT-nya 26,6, 26,6. Nah, saya banyak jumpai kasus kalau trafo biasa-biasa atau trafo universal itu tegangannya kadang-kadang beda sedikit, 26 nanti 27. Nah, ini hampir sama persis. Nah, ini kita ukur di kaki dioda. Jadi ada dua tadi yang positif negatif. Nah, ini negatif positif, negatif positif, negatif positif, negatif positif, ada tandanya. Nah, yang satu kita ukur coba di sini berapa tegangannya dengan skala DC. 35,51 dari 26 tadi menjadi 35,52. Ini walaupun diukur pada dioda, kapasitornya sudah termasuk karena terhubung secara paralel. Ini jalur positifnya, ini dua ini positif. Karena ini 4 dioda, untuk dioda bridge 35 sama, dan ini adalah ground tadi, ini minus 35,51.
sama 35,51. Nah, jadi antara minus dan positifnya tegangannya itu hampir sama 35,5 35,5. Nah, jadi benar-benar seimbang tegangan dari trafo. Nah, itu dari trafo. Kalau trafonya berbeda, maka nanti keluaran kemari juga berbeda. Nah, jadi itulah kira-kira cara pengecekan power supply dari sebuah amplifier. Kemungkinan rusaknya adalah satu skring, ini dia fuse. Kemudian saklar on off bisa jadi lepas, tidak connect. Nah, itu bisa dicek kalau diukur tadi yang pada video di awal. Bisa dipastikan dicek. Bagaimana mengecek saklar on off? Nah, kita tunjukkan. Jangan lupa cabut listriknya dulu, lalu kita arahkan ke saklar on off. Nah, posisi ini kita on kan, lalu ambil alat ukur, arahkan ke posisi beep atau buzzer. Nah, jadi tadi skala buzzer, saklar kita on kan, lalu kita ukur kemari. Nah, kalau bunyi itu artinya saklar bagus. Nah, ini saya contohkan, saya off kan. Nah, tidak bunyi. Jadi kita tekan on. Bunyi. Nah, ini menandakan saklar on off bagus. Bagaimana mengukur fuse? Nah, saya kira gampang. Sama di skala buzzer, matikan listriknya, lalu kita cari. Nah, kalau bunyi artinya fuse bagus. Nah, ini ganti fuse-nya jangan besar-besar 10 ampere. Nah, kita ganti saja nilai 5 ampere. Karena trafonya 3 ampere. Atau boleh di 3 ampere. Fuse bagus. Kalau kapasitor ini yang short, nah ini nggak boleh short. Nah, kalau ini short, maka dioda harus tidak mengalir ke dioda, menyearahkan, tapi mengalir ke komponen yang short. Sifat arus itu adalah mencari jalur atau rangkaian yang tidak punya nilai hambatan. Jadi kalau di sini ada hambatan, di sini short, maka dia akan mengalir kemari. Sehingga proses penyearahnya tidak terjadi. Kemudian kalau misalnya ada masalah dengan dioda, jadi dioda ini ada 4. Kalau satu saja yang short, maka juga tidak bisa menjadi proses penyearah. Maka yang short ini akan hangus dan putus. Kalau sudah putus, maka proses penyearah tadi tidak bisa, yang berimbas kepada rangkaian-rangkaian lain. Artinya sebuah rangkaian elektronik itu harus bekerja dengan tegangan DC seperti transistor. Komponen aktif dioda itu harus tegangan DC. Atau ada dioda yang hampir short, di mana nilainya sudah berubah. Katakanlah ini jenis silikon atau germanium yang ada nilai 0,6, 0,5 pada saat diukur. Nah, pada saat keadaannya adalah dioda ini sudah berubah nilainya, misalnya menjadi 1, maka itu juga menjadi masalah. Jadi harus dipastikan keempat dioda ini tidak ada masalah satupun. Nah, masalah yang paling sering muncul itu adalah short, terbakar. Penyebab terbakar itu adalah bisa karena kapasitor yang korslet, bisa karena rangkaian setelahnya seperti komponen-komponen transistor ini atau transistor finalnya yang dibiarkan lama. Nah, kalau ada yang korslet rangkaian yang disuplai atau bebannya, jadi dari power supply memberi beban kepada tune control. Jadi memberi beban kepada tune control.
dan rangkaian power amplifiernya. Kalau ada masalah korslet di sini, maka efeknya juga ke kapasitor dan ke dioda. Penyebab kapasitor ini salah satunya rusak karena masa pakainya, kemudian tegangan kerjanya, tadi tegangan kerjanya 35 volt, di sini 50 volt masih aman. Tetapi kalau kita pasang di sini 35 volt, sedangkan tegangan kerjanya adalah 35 volt, maka dioda ini akan panas dan lama-lama meletus. Nah, kembali ke dioda. Jadi gitu, cara mengukurnya gampang. Sama seperti pada video-video sebelumnya. Pertama, kita ukur, arahkan ke skala beep atau buzzer. Itu tidak bunyi. Kemudian kalau dibalik harus bunyi. Jadi satu bunyi, satu tidak bunyi. Saya kira bisa dicoba. Nah, kalau dua-duanya bunyi berarti short. Kalau dua-duanya tidak bunyi berarti putus. Nah, inilah kira-kira bagian pertama dari pengecekan power amplifier untuk power supply. Jadi sederhana aja sebenarnya, tidak berlebih-lebihan. Kapasitor cuman dipasang 2. Nah, pertanyaannya apakah boleh dipasang satu lagi? Nah, ini sudah cukup besar nilainya, 50 volt, 4700 mikro, karena tadi tegangan setelah disearahkan 35 volt, dasarnya dari 25 tadi atau 26. Nah, itu sudah cukup dengan 50 volt. Kemudian diodanya ini sudah cukup, filternya sudah ada. Nah, kalau kita memang mau paksakan pasang, ya boleh aja ditambah lagi segini. Apa bedanya kalau ditambah lagi kapasitor? Yang pertama, tegangan itu akan naik sedikit, lalu muatan akan lebih. Muatan yang kita pasang pada dioda baru 2 buah ini, itu akan terasa efeknya kalau di volume besar. Volume yang besar, hanya saja apakah transistor ini mampu. Takutnya nanti transistornya bahkan menjadi panas karena di volume besar belum menunjukkan, harusnya kita sudah berhenti di volume tersebut, suara sudah mulai jelek. Kita tambah sehingga nanti transistornya nggak mampu. Kemudian ditambah lagi kapasitor 2 buah ataupun 4 buah. Nah, kalau udah terlalu banyak saya kira mubazir. Bedanya adalah pada saat kita matikan on off-nya, dari on ada suara musik, ketika di off-kan sesaat masih tinggal suara musiknya dari proses muatan listrik yang ada di kapasitor. Jadi tidak langsung mati. Itu saja bedanya. Tapi kalau menurut saya 2 buah begini sudah cukup. Demikianlah sedikit informasi dari Bengkel Logika bagian 1 ini untuk power supply. Semoga ada manfaatnya. Apalagi sekarang musim juga orang untuk mengoleksi produk-produk power amplifier jadul. Mungkin nanti Anda bisa memperbaiki sendiri. Assalamualaikum.